Selamat pagi ibu-ibu sekalian. Saya sangat bersyukur sekali kita bisa bertemu lagi di kesempatan kali ini, di mana saya akan membawakan materi kita yang pada hari kedua ini, yaitu pendidikan yang memerdekakan. Tapi mungkin saya sedikit menginformasikan ya, keadaan Ibu Mas Ruro pada saat ini sedang menemani suami beliau. Jadi ya, semoga bisa mengikuti dengan baik ya Ibu Mas, semangat terus. Iya, terima kasih. Kita berusaha Baik, semua Bu ya. baik. Demikian pula dengan Ibu Fitri dan Bugar ya, tetap semangat. Sebelum kita memulai, mari kita berdoa bersama. Dan doa ini saya minta Ibu Garwati memimpinnya agar semuanya lancar hingga akhir nanti materi dibawakan. Mari Bugar. Ya, mari kita berdoa agar kegiatan kita di pagi hari ini lancar dan mendapatkan manfaat dan berkah, tidak ada dalam suatu apapun. Mari kita berdoa menurut keyakinan agamanya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Bugar sudah membawa kita dalam doa. Ya, sebelum kita memulai materi kita ya, diskusi kita, saya ingin kita semua ceria deh, supaya Bu Masnya juga semangat ini. Ya, ice breaking sedikit lah sebentar. Jadi saya hanya minta ibu-ibu bertepuk tangan sesuai dengan aba-aba saya. Tapi aba-abanya unik. Aba-abanya kalau saya sebut pagi, tepuk tangannya sekali saja. Kalau aba-abanya siang, tepuk tangannya 2 kali. Terus kalau sore, tepuk tangannya 3 kali. Dan kalau malam setengah saja, jadi nggak sampai nepok, nggak sampai bunyi. Bisa ya, dipahami ya Bu Fitri, Bugar, dan Bu Mas ya. Ya. Yeah. Kita latihan dulu deh. Siang. Oke, keren. Sore. Malam. Oke, sudah paham. Ini yang benerannya ya. Yang sigap, cepat. Jadi nanti perintahnya juga cepat. Pagi. Siang. Sore. Malam. Siang. Sore. Oke, kita beri aplaus dong, semangat terus. Ya, terima kasih. Kita mulai ya materinya. Saya share screen slide saya. Semoga bisa terlihat dengan jelas. Iya. Oke. Apakah sudah terlihat ibu-ibu sekalian? Sudah. Oke, baik. Pendidikan yang memerdekakan. Sebelum kita membahas apa itu pendidikan yang memerdekakan, dari filosofi dari Bapak pendidikan kita, Pak Ki Hajar Dewantara, mungkin Ibu Fitri bisa membawa kita ke dalam apa ya, definisi atau menurut Ibu apa itu pendidikan yang memerdekakan. Ini kan saya baru ikutan latihan Bu ya, jadi mungkin kalau ada salahnya nggak apa-apa Bu ya. Ya, nggak apa-apa, nggak ada yang salah Bu. Jadi kalau pendidikan yang memerdekakan itu adalah pendidikan yang berpihak pada siswa, seperti itu Bu. Jadi nanti berpihak pada siswa, jadi apa yang ada, kapasitas apa yang ada di siswa, karakteristik siswa itu benar-benar harus kita pelajari untuk mewujudkan pendidikan yang merdeka, seperti itu. Wah, hebat sekali jawabannya Bu. Hebat sekali, sudah mendekati. Ya, terima kasih Bu Fitri. Jadi ini dia Bapak Pendidikan Nasional kita, Pak Ki Hajar Dewantara. Beliau memiliki impian sejak dulu ternyata bahwa pendidikan itu harus memerdekakan. Apa itu pendidikan yang memerdekakan? Jadi menurut beliau, seharusnya pendidikan itu berdaya upaya dengan sengaja untuk memajukan hidup tumbuhnya budi pekerti, di mana di dalamnya itu adalah rasa, pikiran, dan roh, dan badan anak dengan jalan pengajaran, teladan, dan pembiasaan. Tidak boleh disertai perintah dan paksaan.
mari saya ajak ibu-ibu untuk menyimak video berikut supaya ada gambaran. Kira-kira kenapa ya sampai Pak Ki Hajar Dewantara mencetuskan ide seperti itu? Apakah kira-kira terjadi zaman kolonial dulu ya? Mari disimak video singkat ini. Salam dan bahagia, Bapak Ibu calon guru penggerak. Video ini akan menggambarkan tentang pendidikan zaman kolonial, sekaligus menjadi pengantar bagi Anda untuk berefleksi kembali perjalanan pendidikan Indonesia dari zaman kolonial hingga saat ini. Bisa terdengar ya ibu-ibu ya? Bisa. Tahukah Anda, pada tahun 1854, beberapa bupati menginisiasi pendirian sekolah-sekolah kabupaten, tetapi hanya untuk mendidik calon-calon pegawai. Kemudian tahun yang sama, lahirlah sekolah-sekolah Bumi Putra yang hanya mempunyai 3 kelas. Rakyat hanya diberikan pengajaran membaca, menulis, dan berhitung seperlunya, dan hanya mendidik orang-orang pembantu dalam mendukung usaha dagang mereka. Pemerintah Hindia Belanda memberikan kelonggaran kepada para calon mudir dokter Jawa untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Namun, tahukah Anda mengapa? Pada tahun 1920, lahirlah cita-cita baru yang mengimpikan perubahan radikal dalam pendidikan dan pengajaran. Dan pada tahun 1922, lahirlah Taman Siswa di Yogyakarta sebagai sebuah gerbang emas kemerdekaan dan kebebasan kebudayaan bangsa. Taman Siswa ada sebagai jiwa rakyat untuk merdeka dan bebas. Lalu, apakah kita sudah merdeka? Video ini adalah pengantar menuju video kedua, Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Salam dan bahagia. Ya, demikian video singkatnya ibu-ibu. Yang saya ingin tanyakan, menarik tidak ya video tadi ibu-ibu? Bu Mas mungkin mau membagi pengalamannya yang singkat tadi menyimak video tentang pendidikan zaman kolonial. Bagaimana Bu Mas? Iya, baik. Setelah saya menyimak ya Bu, mungkin karena volume hilang-hilang. Ternyata ada perbedaan dengan sekarang. Kalau dulu itu kayaknya sentrisnya benar-benar di guru begitu. Iya. Iya, menurut saya begitu aja sih. Dan video itu tadi sangat menarik buat saya. Bagus. Ya, itu saja Ibu. Mungkin Ibu Garwati bisa membagikan pengalamannya kalau dibandingkan di zaman sekarang ini di di kelas Ibu sehari-hari bersama siswa Ibu, apakah masih sama seperti dalam video tadi di zaman kolonial dulu, atau bedakah cara Ibu mendidik atau mengajar anak-anak Ibu di kelas? Mari Ibu Gar. Kalau menurut saya sangat berbeda jauh sekali zaman kolonial Belanda sama zaman sekarang ini. Iya. Nah,
Kalau zaman sekarang kan sudah masa-masa modern, belajar sudah menggunakan budget sekarang. Iya. Kebanyakan seperti itu. Nah, terus kemudian kita dalam penyampaian materi itu kita sekarang itu jarang kita secara lisan menggunakan ngomong langsung itu jarang. Kita mencarinya materi itu dalam budget, disuruh mencari di internet dalam itu. Kalau dalam zaman kolonial Belanda dulu kan namanya itu Terpusat sama satu orang aja ya Bu, sebagai ya, guru iya, ya, fokus begitu ya. maksudnya Iya, itu sangat sama menarik. satu orang saja. Iya, sangat menarik Betul. sekali yang Ibu Gar ini sampaikan. Nah, ini Kalau dia. menurut saya seperti itu. Iya, terima kasih Bu Gar. Ya, demikianlah video yang tadi kita simak ya. Sangat menarik dan sangat, kalau saya pribadi, menyedihkan tampilan atau penampakan pendidikan di zaman dulu, di zaman kolonial. Maka Pak Ki Hajar Dewantara ini mempunyai filosofi tersendiri tentang pendidikan tersebut, pendidikan yang memerdekakan. Jadi semalam saya sudah share ya ibu-ibu video berikut ini, jadi saya tidak putar lagi karena cukup panjang, di mana video tersebut ide atau pendapat pribadi Pak Ki Hajar Dewantara yang saya yakin menjadi cita-cita kita semua sebagai pendidik di zaman atau era sekarang ini. Ya, dalam video itu Bapak Inan Syahril ya yang menyampaikan atau yang menerjemahkan menurut pandangan beliau filosofi dari Pak Ki Hajar Dewantara ini. Jadi ada 3 aspek yang sangat penting sekali di dalam pendidikan yang memerdekakan ini ibu-ibu. Yang pertama di sini beliau atau Bapak Pendidikan Nasional kita mengatakan atau berpendapat, berfilosofi bahwa pendidikan itu berhamba pada anak. Waduh, apa ya kira-kira artinya ya Ibu Fitri mungkin bisa menyampaikan idenya seperti apa relevansi kata-kata ini dengan peran ibu sebagai pendidik. Jadi pendidikan berhamba pada anak. Oke, jadi peran saya sebagai pendidik ya, pendidikan yang menghambat dengan anak itu kalau saya sebagai pendidik berarti saya tidak boleh memaksakan, saya tidak boleh memaksakan kehendak saya untuk dalam mengajar. Jadi misal saya sudah tahu karakteristik anak didik saya itu seperti misal dia memang karakteristiknya dia adalah pendengar, dia pembelajar yang suka mendengar, tapi saya selalu maksa dia untuk tapi kamu harus aktif di sini di dalam kelas dan harus selalu aktif seperti itu. Saya tidak bisa memaksakan seperti itu karena karakteristik peserta didik itu berbeda-beda seperti itu. Ada yang memang dia karakteristik belajarnya itu diam, banyak diamnya, pendengar yang baik maksudnya. Terus ada juga yang mungkin lebih aktif, suka mengemukakan opininya seperti itu. Jadi saya tidak boleh memaksa seperti itu sih. Wah, hebat sekali Ibu Fitri, sudah menjawab sekaligus ternyata pertanyaan yang kedua, contoh penerapan kata-kata berhamba tadi, berhamba pada anak. Wah, kesannya seperti kita ini, maaf ya, dalam tanda kutip pembantu mereka ya. Padahal sebenarnya Pak Ki Hajar Dewantara seperti yang Ibu Fitri sampaikan tadi tidak bisa memaksakan kehendak kita kepada anak yang kita didik. Karena biar bagaimanapun kita mengajar mereka supaya mereka mencapai cita-cita mereka ya ibu-ibu sekalian. Iya, terima kasih sekali Ibu Fitri sudah membagi pendapatnya. Nah, ini aspek kedua. Aspek kedua, Pak Ki Hajar Dewantara itu mengatakan menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sebenarnya kalau saya ingat-ingat tadi jawaban atau tanggapan dari Bu Fitri sudah termasuk di dalamnya ya, karena di sini dikatakan menuntun segala kodrat yang tadi Ibu Fitri sudah sampaikan kalau anaknya pendiam atau anaknya senang membaca,
tidak mungkin kita mau paksakan kehendak kita begitu ya. Tapi mungkin Ibu Mas ya mungkin bisa menambahkan sedikit ini kaitannya karena dibilang kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ternyata sudah ditambah lagi aspeknya. Tidak sekedar ke si pribadi anak itu, tapi ada aspek lain lagi di sini, orang lain atau makhluk sosial lain. Bagaimana Bu bisa diterapkan ini di sekolah Ibu? Apakah Ibu melihatnya sinkron nggak dengan pendidikan yang memerdekakan menurut Pak Ki Hajar Dewantara ini? Bagaimana Bu Mas? Iya Bu Mas, apakah masih ada di situ? Kurang mendengar suara saya Bu Mas? Ya, kayaknya mungkin lagi gangguan jaringan Bu Gar, mungkin bisa membantu, bisa membagi pengalamannya terkait dengan aspek tambahan ini dari kodrat anak-anak, terus dia mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi sudah luas cakupannya sekarang. Apa yang Ibu sudah terapkan di sekolah Anda yang sesuai dengan pendapat Pak Ki Hajar Dewantara ini? Kita share aja ya Bu ya. Iya, Nggak ada kalau jawaban di yang sekolah salah. saya ya, Ya. saya melihat dengan Oh Bu Mas ini ya? sekolah saya. Sepertinya gangguan jaringan. Mungkin enggak. Kalau nggak bisa dengan jaringan Bu Mas nggak apa-apa, kita beralih ke Bugar. Mungkin bisa berbagi Bugar menurut pengalaman Ibu. Ya, menurut pengalaman saya, apa yang saya terapkan pada anak didik saya pada sekarang ini, kalau kemanusiaan itu selama ini kita menjalankan rutinitas setiap pada pagi harinya itu sholat duha itu rutin tiap hari, tiap pagi itu kegiatan manusiawinya dan keagamaannya itu melaksanakan sholat duha. Terus bermasyarakatnya kita itu berorientasi kita saling seperti rasa sosial sosial kita itu seperti bergotong royong membersihkan slogan-slogan tempat-tempat seperti itu. Ya. Terima kasih Bugar. Iya, sangat mencerminkan sekali ya ternyata apa yang Pak Ki Hajar Dewantara ini sampaikan. Jadi sekalipun kita memang hamba juga bagi anak-anak kita, anak didik kita, tapi tetap kita harus bisa membimbing mereka agar nantinya mereka bisa menjadi manusia yang bahagia. Di sini dikatakan mencapai keselamatan. Nah, karena kita juga makhluk beragama seperti Ibu Gar tadi sampaikan pengalamannya, di sekolah mereka pun menuntun anak-anak di bidang keagamaan. Jadi tidak hanya memikirkan intelektual saja, ternyata keselamatan dari dunia ini ke surga juga diperhatikan. Jadi sebagai anggota masyarakat pun pasti tercermin di dalam tindakan sehari-harinya, di mana contohnya tadi bisa bergotong royong, jadi saling bantu-membantu ya Bugar ya. Ya hebat sekali sekolahnya sudah menerapkan ternyata pendidikan yang memerdekakan menurut Pak Ki Hajar Dewantara. Nah yang terakhir, aspek terakhir yang beliau inginkan kita bisa terapkan juga di sekolah adalah seorang tani yang menanam padi misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Meskipun ia dapat memperbaiki pertumbuhan tanamannya itu, ia tak akan dapat mengganti kodrat iradatnya. Misalnya, ia tak akan dapat menjadikan padi yang ditanamnya itu tumbuh sebagai jagung. Selain itu, ia tidak dapat memelihara tanaman padi tersebut seperti halnya memelihara tanaman kedelai ataupun tanaman lainnya. Nah, jadi
bisa dikaitkan tadi sudah dengan pengalamannya Ibu Fitri. Kalau anak itu senangnya dia belajarnya melalui ini, ya dia maunya itu kita ikuti supaya dia merasa nyaman. Artinya dia merdeka, tidak merasa tertekan, tidak merasa ada paksaan. Seperti tadi di awal saya sudah sebutkan filosofi dari Pak Ki Hajar Dewantara tersebut. Nah, ini penerapannya nih di dalam pembelajaran atau asesmen di kelas atau sekolah. Gimana ya maksudnya yang padi tetaplah menjadi padi. Kalaupun kita paksa dia treatmentnya jagung, mungkin ya tidak maksimal hasilnya. Bagaimana Bu Fitri menyambung tadi ide Bu Fitri di awal, karena sudah sempat menyinggung sedikit ini sebenarnya, hanya menyempurnakan lagi bagaimana Bu Fit penerapannya. Jelas tadi Bu ya, jadi kalau kita tidak usah memaksa si padi untuk menjadi jagung atau memaksa ikan untuk memanjat pohon karena passionnya berenang, dan kita juga tidak bisa memaksakan si monyet untuk berenang padahal dia adalah pemanjat yang ulung. Betul Seperti sekali. itu sih. Betul sekali Bu Fitri. Bahkan anak kembar saja berbeda ya ibu-ibu, anak kembar saja berbeda Tuhan ciptakan. Jadi tidak mungkin kita samakan dua orang yang tampak fisiknya sama, ternyata kejiwaannya pun berbeda. Wah, jadi apa nih yang sudah kita pelajari ya pada hari ini? Jadi yang kita sudah pelajari hari ini, yang pertama tadi bagaimana Bu Mas? Apakah masih di situ? Masih ingat tidak yang kita pelajari tadi? Pendidikan berhamba pada anak. Jadi bagaimanapun si anak maunya kita mengikuti. Maunya anak belajarnya seperti apa. Lalu yang kedua, menuntun kodrat. Nah, kodrat si anak begini, tapi tetap kita juga menuntun anak-anak ini agar bahagia dan selamat nantinya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dan yang terakhir, yaitu tadi kodrat tadi, tetaplah kita memaksimalkan agar treatment yang ibaratnya padi, tetaplah treatmentnya menjadi padi. Jangan kita memaksakan dia menjadi jagung. Dan yang menariknya tadi Ibu Fitri sempat menyinggung ikan tidak mungkinlah dipaksa untuk memanjat pohon. Ya, demikian ya ibu-ibu yang kita bisa pelajari hari ini. Sangat sangat menggugah kejiwaan kita pastinya. Bagaimana menurut ibu-ibu? Iya Bu, sudah merefresh kembali kita bahwa saya belum makan dari sebelah. Ya, permisi Bu Mas, mungkin lagi sibuk. Bu Mas di mute dulu mungkin. Ya, terima kasih Bu Mas. Ya, bagaimana Bu Fitri? Sangat merefresh sekali tentang pengajaran kita, jadi mungkin bisa mengingatkan kita lagi untuk mengaplikasikan Merdeka Belajar itu di dalam kelas kita seperti itu. Terima kasih Ibu Fitri, Bu Garwati, dan Ibu Mas. Saya rasa cukup sekian diskusi kita yang sungguh menarik ini. Ternyata kekhawatiran saya di pendidikan di era sekarang ini, apalagi ya era new normal, semuanya sudah mulai belajar jarak jauh, belajar virtual, sekalipun di tengah-tengah pandemi kita tetap semangat dan tetap menjalankan tugas kita sebaik-baiknya. Ya, untuk menutup kegiatan kita karena sudah dibuka dengan doa, mari Ibu Mas memimpin kita dalam doa agar mengakhiri kegiatan kita. Silakan Ibu Mas. Bu Mas
Mas pimpin kita dalam doa. Apa bisa didengar? Bu Fitri? Sepertinya Bu Mas sudah nge-lag. Bu Fitri silakan, mari pimpin kita dalam doa. Untuk menutup kegiatan kita tutup dengan baca doa. Apa yang kita pelajari bisa bermanfaat. Berdoa mulai. Amin, terima kasih. Terima kasih ibu-ibu, semangat selalu dan tetap menjadi ibu-ibu guru yang hebat. Salam. Salam.